Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Sekarang kita bahas bagian yang ke-38. Judulnya adalah Al-Quran lil Ahyai la lil Amwat. Quran itu untuk orang yang masih hidup, bukan untuk orang yang sudah mati. Sebenarnya judulnya sederhana, gampang dipahami. Tapi nyatanya masyarakat masih memakai bagian dari Quran itu untuk orang yang sudah meninggal. Seperti biasanya di dalam kitab ini panjenengan dan saya diaturi dalil dulu, dipakai dalil. Yang ditulis adalah surat Shad ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Surat Shad ayat 29. Surat Shad itu surat 38 ya, 38. Kitab yang kami turunkan kepada Muhammad itu mubarak, ada banyak keberkahannya, agar mereka mengambil pelajaran dari ayat-ayatnya dan orang yang berpikir bisa ingat dan bisa mengambil pelajaran dari makna dari Al-Quran itu. Surat 38 ayat 29. Oh, kalau begitu di dalam Al-Quran itu ada berkahnya, ada keberkahannya. Jawabannya ya. Berarti yang ada barokahnya yang mana? Jawabannya mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, barokahnya Al-Quran itu sudah dibahas zaman dulu adalah barokah itu maknanya kathratul khair wa thubutuhu. Banyaknya kebaikan, kebaikan itu mengalir terus, itu namanya barokah. Kathratul khair, banyaknya kebaikan, wa thubutuhu, dan mengalir terus, itu namanya barokah. Lalu Al-Quran ada barokahnya, apa maknanya? Kalau ngambil di tafsir, maknanya adalah hadzal kitabun nafi' linnas. Kitab itu bermanfaat buat manusia. Manfaatnya kitab beda enggak dengan manfaatnya air? Sama-sama disebut manfaatnya, tapi pengeterapannya, penggunaannya kan beda toh. Kalau Al-Quran diapakan? Nah, kalau air, nah itu macam-macam kebutuhannya manusia tentang air itu. Jadi kalau hadzal kitabun nafi'un linnas, kitab itu bermanfaat buat manusia, manfaatnya kitab itu adalah dibaca, dimengerti, dan diamalkan. Al-mursyid lahum, petunjuk buat manusia, li sa'adatihim, untuk kebahagiaan mereka. Jadi supaya orang dapat kebaikan di dunia, maka dia berpedoman pada Al-Quran supaya dapat keberkahannya. Oh, kalau begitu yang butuh Quran adalah yang masih hidup. Jawabannya
Iya, wong tadi disebutkan begitu kok. Sehingga kalau ada orang ngomong barokahnya Fatihah itu betul, Pak. Bi barokatil Fatihah, bener nggak, Pak? Sampai naik nggak fasih ngomong. Cuma keberkahannya itu gimana itu? Karena Al-Fatihah itu merupakan ummul kitab. Di dalam Al-Fatihah itu ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu mestinya ayat itu bukan iyyaka na'budu, tapi apa? Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, menurut bahasa Arab. Tetapi dari Allah itu ya sudah benar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak boleh dirubah-rubah. Nah, tadi kok mestinya Pak? Dilihat dari aspek bahasa Arab. Wis. Laqad tasabaqa as-sahabatu lil amali bi awamil Qur'an wa tarki nawahihi. Para sahabat itu dulu berlomba-lomba mengamalkan Al-Qur'an, dengan apa perintahnya Al-Quran diamalkan dan larangannya ditinggalkan. Makanya sahabat itu kalau ada gerak-geriknya Rasulullah tidak biasa, tanya. Jadi misalkan ada Rasulullah kok berseri-seri, ditanya. Ada Rasulullah kok nangis, ditanya. Karena setiap gerak-geriknya Rasulullah yang tidak biasa itu ada aspek apa syariat. Kenapa Rasulullah berseri-seri? Ada syariat apa? Ada ayat apa? Nara fi wajhika busyra ya Rasulullah. Nabi, saya kok melihat engkau berseri-seri, ada apa? Karena Rasulullah ini sumber hukum. Kalau kita bukan sumber hukum. Sumber kata presiden sendiri itu bukan sumber hukum, Pak. Sumber wis nggak usah diterus no. Pengajian tambah oleh ganjaran tambah dosa. Ya. Terus pagi-pagi Rasulullah nangis, ditanya, "Lima tabghi ya Rasulullah?" Kok nangis, ada apa? Laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Padahal engkau ini sudah diampuni sama Allah. Nyatanya nangisnya Rasulullah itu tadi malam menerima ayat Al-Quran. Sampai direwangi apa? Nangis. Ada ayat yang diturunkan ke Rasulullah sampai Rasulullah itu direwangi apa? Nangis. Saya sudah terangkan itu. Ayatnya ayat apa itu? Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil. Jadi ada kejadian langit bumi bergantinya siang dan malam dan sebagainya, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah, ada ayatnya Allah. Tapi enggak semua orang ngerti bahwa itu ayatnya Allah. Jadi para sahabat berlomba-lomba mengamalkan Al-Quran. Fa asbahu su'ada ad-dunya wal akhirah. Karena mereka memegangi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka mereka menjadi bahagia di dunia dan akhirat. Wa khina tarakal muslimuna ta'alimal Qur'an, ketika orang Islam itu meninggalkan pelajaran-pelajaran Al-Qur'an, wa takhaduhu lil mauta yaqra'unahu 'alal qubur, lalu memakai Al-Qur'an itu dipakai untuk orang yang sudah meninggal di kuburan, dibaca. Au li takziyah wa ayyamu takziyah, ketika orang bertakziah menjadi apa? Fa asabahumudzul wa tafarruq, maka umat Islam menjadi hina dan menjadi bercerai-berai kalau pengeterapannya Al-Qur'an itu tidak menurut yang disyariatkan seperti para sahabat zaman dulu, dibaca, diamalkan, lalu berlomba-lomba kepengen apa? Mengamalkan. Coba saya tambahi satu poin. Kita kalau ada pengajian itu kan banyak orang tanya, Pak, ya. Enggak, maksudnya tidak di sini aja, di mana-mana kan gitu kan? Ya. Maksudnya yang tanya itu apa?
pengen tahu. Kalau sahabat zaman dulu tanyanya pengen apa? Kalau sahabat tanyanya itu pengen ngamalkan, Pak. Jadi kalau ditanya, kenapa kok sampai tanya? Loh, ada syariat apa? Saya tak amalkan. Kalau sekarang, loh kok tanya apa? Ya ingin tahu aja Pak Ustadz. Beda nggak sama sahabat, Pak? Ya. Kadang pertanyaannya puanjuang gitu. Ya. Apakah kalau sudah diterangkan sama Pak Ustadz yang Pak Kiai lalu diamalkan? Jadi misalkan Pak Ustadz, apa misalkan sholat duha itu 8 rakaat boleh tak Pak Ustadz? Pak Ustadznya jawab, boleh Bu, ada keterangannya gini. Apa sampean mau mengamalkan sholat duha 8 rakaat Bu? Enggak, tanya tok kok. Ya, begitu. Waqala ada dalilnya. Jadi di bagian awal menerangkan bahwa Al-Quran itu ada berkahnya dan para sahabat zaman dulu adalah berlomba-lomba mengamalkan Al-Quran menjadi umat dan masyarakat yang apa? Su'ada fid dunya wal akhirah, menjadi orang yang beruntung bahagia di dunia dan akhirat, menjadi orang yang maju. Tak potong dulu Pak, tadi saya lupa. Apa betul Pak? Kalau Islam ini diamalkan dengan yang sebenar-benarnya orang Islam ini jadi maju Pak? Sampeyan kok iso ngarani ngono ya? Berarti kalau umat Islam tidak maju karena umat Islam apa? Meninggalkan ajaran agamanya. Betul tak? Tahun 80-an itu ada buku kitab yang ditulis oleh Syekh Arsalan. Limadza ta'akhkharul muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Kenapa orang Islam itu mundur yang bukan Islam itu maju? Sama-sama meninggalkan agamanya. Kalau umat Islam meninggalkan agamanya menjadi apa? Mundur. Kalau orang lain meninggalkan agamanya malah apa? Berkembang. Berarti nilai-nilai agama itu di dalam agama Islam nilainya cukup luhur dan bisa memotivasi seseorang untuk berbuat yang dinamis, yang baik. Saya beri contoh aja, enteng-entengan. Apakah dalam iman kita itu ada keyakinan bahwa surga dan neraka itu ada? Pertanyaan kubur itu ada? Jawabannya? Ada. Ada itu kita percayai menurut akal sehat, menurut ilmu, menurut iman, menurut hati nurani. Yang betul menurut apa? Iman. Berarti tidak bisa dibuktikan dengan kasat mata kan? Tidak bisa dibuktikan dengan kasat mata. Dasarnya pakai Quran dan hadis. Oh, kalau begitu dengan keyakinan bahwa surga dan neraka itu ada, pertanyaan kubur itu ada. Kalau itu saja diamalkan, maka orang tidak berani bohong. Ya kok wani Pak, aku goro Pak. Kenapa? Lah besok kalau saya ditanya, ayo. Wong angkanya 117 kok sampai tulis 17 tok ayo. Ini enggak ngerasani Pak misalkan. Gak apa-apa kalau saya ngeruh. Iya tapi nanti kalau saya ditanya di akhirat gimana? Enggak, terus saya 117. Loh nanti lah menang, gak apa-apa menang. Misalkan begitu Pak ya. Orang jadi nggak berani. Berarti kalau dalam konteks NKRI mulai dari Sabang sampai Merauke ya tetap 117 ditulis berapa? 117, ada ditulis 17. Nah, misalkan begitu. Kalau itu berarti melahirkan orang yang jujur nggak Pak? Jujur. Kapan kira-kira begitu Pak? Padahal itu orang beriman semuanya Pak.
Jenengan ini menyimpang tapi ada hubungannya dikit ya. Jenengan mesti baca tulisan yang agak panjang kemarin. Orang Indonesia yang hidup di Jepang sudah berpuluh-puluh tahun beranak pinak di sana, melihat pemandangan bahwa pemilihan di sana sangat jauh berbeda dengan di Indonesia. Betul Pak ya? Malu dia rasanya sebagai orang Indonesia, negara berkembang tapi masih begitu. Di sana itu nggak ada orang gontok-gontokan, nggak ada orang kampanye model kayak di sini, tidak ada orang bagi-bagi duit sampai 400.000 amplop. Ada nggak Pak? Nggak ada di sana. Karena masyarakat sudah tahu ini orang baik, ini tidak, saya milih ini. Tanpa diberitahu, tapi ngerti dengan sendirinya mereka. Saya akan pilih orang terbaik. Walaupun beda pendapat, tidak apa-apa, tapi saya harus pilih yang ini. Nah, tak tanya, model begitu itu model syariat enggak? Muslim enggak mereka? Bukan. Tapi perilakunya, contoh itu. Itu contohnya di situ. Jadi Jamil Zainu menulis bahwa jika Islam itu dilaksanakan itu Al-Quran tadi, maka fa'asbahu su'ada, mereka menjadi bahagia, orang-orang Islam itu menjadi maju fid dunya wal akhirah. Tapi begitu khina tarakal muslimuna ta'alim al-Quran, ketika orang Islam itu meninggalkan pelajaran-pelajaran dari Al-Quran, wattakhaduhu lil mauta, menjadikan Al-Quran itu untuk orang yang mati, yaqra'unahu 'alal kubur, dibaca di mana? Kuburan. Ya. Berarti kalau dibaca di kuburan berarti menjadikan kuburan, fungsinya kuburan sebagaimana fungsinya apa? Masjid. Larangannya Rasulullah tidak boleh menjadikan kuburan sebagaimana masjid. Maka umat Islam fa'asabahumudul wa tafarruq, lalu menjadi hina umat Islam dan menjadi bercerai-berai karena meninggalkan pelajaran Al-Qur'an tadi. Di dalam surat Furqan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Apa terjemahannya? Berkatalah Rasul, ya Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak dipedulikan. Ya, benar Pak. Laqad anzalallahu al-Qur'ana lil akhya liya'malu bihi fi hayatihim. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu untuk orang hidup supaya mereka mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan mereka. Wal Quran laisa lil mauta. Quran itu bukan untuk orang yang apa ya? Yang sudah mati. Ya mumpung masih hidup ini Pak, maca Quran. Angen-angen jangan keliru sama ngane. Ya. Tak potong dulu. Apakah Al-Quran itu buku ilmiah? Halo? Loh. Sampeyan kudu mikir Bu, jangan lihat tok. Kalau buku ilmiah katanya orang-orang yang sekolah itu, katanya Pak Rom dan sebagainya, berarti hasil penelitian, hasil riset, hasil studi berpuluh-puluh tahun ditulis, dijadikan buku. Itu namanya karya ilmiah. Apakah Al-Quran begitu? Enggak. Kalau saya rubah bahasanya, apakah Al-Quran itu apa namanya tadi yang awal adalah bukan buku ilmiah, bukan. Tapi apakah di atas Quran itu bisa dikembangkan teori-teori ilmu pengetahuan? Itu yang harus panjenengan kembangkan. Di atas Al-Quran itu dikembangkan teori-teori ilmu pengetahuan. Syekh Jamil Zainu sudah menulis begini, mestinya pendidikan nasional itu dirubah. Adik-adik dan anak-anak kita diberi pengertian tentang Quran dulu, baru dikembangkan. Ya, ini belum populer pikiran itu Pak. Jadi dasarnya dulu.
Diyakinkan dulu. Karena dasar yang ada di Quran tadi tidak akan berubah. Jangan teorinya dulu. Kalau teorinya dulu bisa salah. Saya beri perbandingan. Kapan hari saya diundang di SMA Muhammadiyah Gresik, tapi acaranya di Prigen. Saya disuruh memberi sinergi menuju pendidikan berkemajuan, guru-gurunya SMA Muhammadiyah. Saya bilang, kalau saya disuruh menerangkan mengenai manajemen pendidikan modern, bukan saya orangnya, cari orang lain. Karena saya sudah lama meninggalkan sekolah, tidak ngurusi sekolah. Kalau sampean setuju, saya beri tauhid saja. Dari dasar tauhid tadi ditarik prinsip-prinsip, ya. Lalu dari prinsip-prinsip itu kemudian kita ramu bersama-sama untuk dikembangkan. Inilah model pendidikan berkemajuan. Bisa membedakan, Pak? Ya wis kadhe ngomong ngono ae. Jadi saya diminta untuk memberi materi tentang sinergi menuju pendidikan berkemajuan. Tapi kalau saya pakai teorinya orang-orang asing-asing yang tidak kenal-kenal itu, ngambil di Google, khawatir keliru. Bagaimana kalau saya beri tauhid saja, dari prinsip-prinsip tauhid ditarik, diramu sendiri, dikembangkan menjadi inilah model sinergi untuk menuju pendidikan berkemajuan. Berarti yang dikuatkan dulu apanya? Dasarnya dulu tauhidnya, baru ditarik, dikembangkan kemana-mana. Setuju? Loh, saya tidak ngurui sampean Pak, tapi ini ide saya saja. Saya beri contoh. Tauhid itu menghargai harkat dan martabat manusia, saya bilang gitu. Dari mana kita tahu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, itu Allah sangat menghargai manusia dan manusia tidak boleh syirik. Begitu manusia syirik, maka manusia itu menjatuhkan harkat dan martabatnya sendiri, lalu lebih memuliakan benda-benda dan barang yang disirikan. Ngerti maksudnya Pak? Jadi kalau manusia itu adalah makhluk yang paling mulia harkat dan martabatnya, tapi ketika manusia jatuh dalam perbuatan syirik, maka manusia merendahkan dirinya sendiri dan lebih memuliakan benda-benda dan barang yang disirikan tadi. Betul Pak ya? Lalu saya bilang, kalau begitu kembali ke tauhid, Allah itu sangat menghargai manusia dan jangan boleh orang berbuat kesyirikan. Sampean sebagai guru di lingkungan sekolah SMA Muhammadiyah itu, maka kembangkan, hargai harkat dan martabatnya anak-anak didik itu semuanya. Apapun mereka, apapun dia latar belakangnya, apapun status sosialnya, sama harus ditinggikan. Ada potensi-potensi yang Allah sudah berikan. Nah itu contohnya. Ya, banyak Pak ya. Jadi mestinya Quran dulu dikuatkan. Makanya sekarang banyak perguruan tinggi kayak UNER, ITS, Gama, Brawijaya. Itu kalau ada anak-anak yang hafal Quran, diberi gratis nggak Pak masuknya Pak? Iya. Karena dia tahu anak ini mesti cerdas, ya. Sampai tempat-tempatnya tahu itu, pojok kanan atas baris ketiga kan begitu kan? Sampean tahu tapi itu ya. Ya. Paling tahu surat yang terakhir dalam Al-Qur'an, yang paling atas sendiri, Qul a'udzu birabbin nas kan begitu ya. Wes. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu lil ahya. Wal Quran laisa lil mauta wa qad inqata amaluhum falam yastati'u qira'atahu wal amal bihi. Dan Al-Quran itu bukan untuk orang yang mati, karena orang mati itu sudah putus amalnya, tidak bisa membaca apa? Quran. Ya. Walas yasilu thawaba qira'atihi lahum illa minal walad li'annahu min sa'i abihi. Sampai baca Mas monggo. Terjemahan ini Pak yang rada krusial. Jadi Al-Quran bukan untuk orang mati. Nggih. Mereka telah putus segala amalannya. Tak potong dulu. Apa betul Pak orang mati itu sudah putus amalnya? Ya. Betul dong?
Apakah kemudian orang yang mati itu masih dapat kontribusi pahala tambahan? Dari mana? Berapa? Berapa unsur? Untung tidak ada capres yang nomor 3. Sudah selesai kan? Tapi sampai ini kita susah ya kita sampai ini. Kalau kalau tauhid dikuatkan gampang, qadarullah, sudah takdirnya Allah. In qata amaluhu illa min thalathin. Satu adalah sedekah jariyah, betul Pak ya? Dan saya sudah mengatakan sedekah jariyah itu tidak harus hanya tanah kaplingan. Orang infak buku ini jariyah enggak? Saya pernah diamanati orang itu beli kitab tauhid itu 400 kitab. 400 kitab dibagi, saya suruh bagi di mana-mana. Itu amal jariyah. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat apa harus menguasai kitab itu semuanya, Pak? Enggak toh? Mah mau ngaji nerang ini bermanfaat, ada dalilnya. Berarti kita ini yang kemarin kita lakukan sekarang tidak. Bermanfaat orang lain toh? Itu dia cerita sama tonggonya lagi berkembang. Jadi kita punya kontribusi untuk mencerdaskan masyarakat ini. Yang ketiga waladun saleh yad'ulah. Berarti anak soleh itu kekayaan orang tua dunia akhirat. Investasi orang tua akhirat. Kalau beli properti, investasi dunia bidang apa itu? Dunia. Lebih senang investasi properti atau anak yang soleh? Nah, sing temenan. Coba saya selipkan sedikit, Pak. Doanya anak ke orang tua itu kan Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Apa maknanya? Ya Allah, ampunilah aku dan berikutnya ya itu kan anak-anak TK. Dan sayangilah aku sebagaimana mereka menyayangi aku ketika aku masih kecil. Jadi putranya panjenengan dan anak saya itu berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah saya dan orang tua saya. Berarti tentang ampunan dia minta untuk dirinya sendiri dan orang tuanya, betul Pak ya? Warhamhuma. Tetapi untuk rahmat dia minta untuk orang tuanya, bukan untuk dirinya sendiri. Warhamhuma, dan berikanlah rahmat kedua orang tuaku itu adalah sebesar apa, segede apa, seberat apa rahmat yang Allah berikan kepada orang tua, sebesar, segede, seberat perhatian orang tua ketika aku masih kecil. Berarti semakin tinggi keseriusan orang tua memelihara anak, membesarkan anak, berarti rahmat Allah semakin apa? Besar. Dari situ kita itu dirangsang pakai doa itu, orang tidak boleh males-males ngurusi apa? Pemane anak diklaim itu tidak boleh Pak, diklaim praknom maksudnya. Ya, lanjut Mas terjemahnya tadi. Sudah putus amalnya, falam yastati qira'atahu wal amal bihi, tidak bisa membaca Quran dan tidak bisa mengamalkan Al-Quran karena mereka sudah selesai amalnya. Lanjut. Karena itu pahala bacaan Al-Quran yang disampaikan atau dihadiahkan kepada mereka berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis sahih tidaklah sampai kepada mereka kecuali dari anaknya sendiri. Anaknya sendiri itu pun menurut itu bukan pahala. Coba ya saya terangkan. Minta tolong dibuka kitab yang lama bab 65. Ada terjemahnya.
Tapi itu keterangannya agak panjang Pak ya. Iya, monggo. Tidak dibenarkan meminta Allah sebagai perantara kepada Ya. Rabbnya. Ada satu hadis, monggo. Diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im ya, terus bahwa ada seorang Badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, Ja'a A'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, terus Ya Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang kehabisan tenaga, ya nuhikatil anfus, anak istri kelaparan, wajah al-iyal, dan harta benda musnah. wahalakatil amwal. Mengapa orang itu menyampaikan 3 hal kepada Rasulullah? Karena musim panas berkepanjangan, musim paceklik, tidak ada hujan. Maka keadaan menjadi 3 tadi. Banyak yang sudah lapar, banyak orang sudah capek, harta benda sudah banyak yang rusak. Apa yang dia minta ke Rasulullah? Perhatikan Pak. Poin yang pertama dengan poin yang kedua beda. Ini rada mikir tapi enteng-entengan, monggo. Maka mintalah siraman hujan untuk kami kepada Tuhanmu. Yes. Apa maksudnya Pak? Orang ini datang ke Rasulullah terus minta ke Rasulullah seperti itu tadi. Maksudnya gimana? Maka mintalah silaman hujan kepada Rabbmu. Fastasqilana rabbaka ya Rasulullah. Maksudnya apa? Orang itu minta kepada Rasulullah supaya Rasulullah berdoa kepada Allah agar Allah berkenan menurunkan hujan. Tak tanya, boleh enggak cara begitu? Boleh. Boleh Pak ya? Boleh. Jadi orang lain minta kepada orang lain supaya orang lain berdoa kepada Allah. Lanjut. Perhatikan apa bedanya itu tadi dengan yang kedua. Yang berikutnya ini. Sungguh kami meminta Allah sebagai perantara kepadamu. Yes, benar. Apa bedanya dengan yang pertama tadi, Pak? Kalau yang pertama tadi yang dipakai perantara siapa? Yang kedua? Berarti dari orang ke orang lain perantaranya lewat siapa? Allah. Yang kedua? Ngerti maksudnya, Pak? Ini kalau enggak ngerti nggak bisa dilanjut, Pak. Yang kedua ini yang dipakai perantara siapa? Allah. Yang pertama tadi yang dipakai perantara artinya minta kepada Rasul supaya Rasul berdoa. Yang kedua yang dipakai perantara antara manusia dengan manusia adalah Allah. Tak kasih contoh baru paham. Orang ini maca Al-Fatihah dapat pahala. Pahalanya di orang yang baca toh? Bapaknya sudah mati tidak ikut baca toh? Nah, lalu disampaikan ke sana. Lewat siapa? Nah, itu maksudnya. Bes, sampai ngerti gak ngerti yang ngono iku, Pak. Yang ketiga, monggo. Dan kami memintamu sebagai perantara kepada Allah. Nah, padahal dengan yang pertama tadi. Ketika orang itu menyampaikan 3 poin tadi, Allah sebagai perantara salah satunya, Rasulullah ini marah. Duka bahasa Jawanya. Apa kata-katanya Rasulullah? Ketika itu bersabdalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggih. Subhanallah, Subhanallah. Nggih. Beliau pun tetap bertasbih sampai tampak pada raut muka para sahabat perasaan takut karena kemarahan. Jadi Rasulullah subhanallah, subhanallah, subhanallah terus begitu. Ya. Hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabihi, sampai wajahnya Rasulullah itu agak marah begitu, para sahabat itu takut, ada apa Rasulullah tidak biasa begitu. Nabi itu kalau duka, kalau marah kan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Orang itu dimarahi sama Rasulullah. Apa kata-katanya? Kemudian beliau bersabda, kasihanilah dirimu. Waihaka. Terus? Tahukah kamu siapa Allah itu? Ada dari Allah, Pak. Siapa yang tahu tak? Allah itu siapa? Terus? Sungguh kedudukan Allah jauh lebih agung daripada yang demikian itu. Inna sya'nallahi a'zamu min dzalik. Sungguh kedudukan Allah itu lebih agung daripada yang demikian, sampai ucapkan itu tadi. Terus? Sesungguhnya tidak dibenarkan Allah dimintai sebagai perantara
kepada siapapun dari makhluknya. Ya. Innahu la yustasfa'u billah ala ahadin min khalqihi. Tidak dibenarkan Allah sebagai gini Pak. Kalau ada anak ini mohon kepada Allah, minta kepada Allah, mendoakan orang tuanya, ini namanya ta'zim. Orang ini mengagungkan Allah. Ya Allah, bapak saya sudah meninggal, ya Allah, ibu saya meninggal, dulu tidak sempat ngaji begini, kalau ada kesalahan berikan maaf, ya masukkan dalam surgamu, ya jauhkan dari azabmu. Boleh Pak? Allah merasa diagungkan. Tetapi yang Rasulullah sampai marah tadi, ya Allah, saya tadi sudah membaca Al-Fatihah. Dijawab sama Allah, saya tahu mas, dapat pahala ya Allah, sudah tak siapkan. Tapi pahalanya tidak saya ambil ya Allah. Buat apa kamu pahala nggak diambil? Mau tak berikan orang tua. Lewat siapa? Minta tolong engkau ya Allah, kan begitu ya? Ya. Apa saya ini kurirmu? Inilah sehingga Rasulullah tadi apa? Marah. Tidak dibenarkan Allah dipakai sebagai perantara. Jadi kalau panjenengan ngaji baca ayat Al-Quran bendino sampai khatam, itu pahala di panjenengan. Dengan kesolehannya panjenengan ngaji itu, jadi lalu berdoalah kepada siapa? Allah. Tunjukkan kesolehannya dulu, lalu berdoa. Jangan dikhatamkan separuh, pahalanya tak pek, separuh enggak. Ya Allah, saya tadi baca Al-Quran sudah khatam. Saya bagi 3 ya Allah. Loh kok jaga ya mas? Yang satu untuk saya, yang satu untuk ibu saya, sepertiga lagi untuk bapak saya. Karena orang itu tidak bisa memberikan pahala sendiri kepada mereka, tapi minta tolong siapa? Itu dalam akidah tauhid beda dengan Allah itu dimintai. Kalau Allah dimintai merasa taklim, diagungkan. Tapi kalau Allah sebagai perantara, itu dia. Ya, kata Rasulullah tadi, subhanallah, subhanallah dan seterusnya. Pikiran itu panjenengan cocok dengan yang di kitab sekarang. Halaman 183. Ya. Ada idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathin, sudah dibahas tadi. Shadaqatin jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'u lahu. Sekarang ayat yang kedua, dan bahwasanya seseorang tiada memperoleh selain apa yang misalkan sendiri. Dari surat An-Najm 39 itu, Zakara Ibnu Katsir fi tafsirihi qaulihi ta'ala, Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya ini, ai kama la yuhmal alaihi wizra ghairihi, kadzalika la yahsul minal ajri illa ma kasabahu wa li nafsihi. Apa terjemahnya Mas? Ibnu Katsir dalam menyebutkan tafsir ayat di atas mengatakan, sebagaimana dosa orang lain tidak dipikulkan atasnya. Bentar Pak. Naudzubillah min dzalik. Kalau ada seorang berbuat dosa, dosanya itu diterima siapa Pak? Kalau seorang A ditegur, oh, Mas, kan kok bolak-balik zina? Lho ndak apa-apa. Ping pira kon saulan? Ping pindho. Dosa saya itu mau tak kirimkan tetangga saya Pak. Bisa nggak? Kata Ibnu Katsir nggak bisa. Al-Maraghi nggak bisa. Kalau dosa nggak bisa ditransfer kepada orang lain, pahala juga tidak bisa. Itulah maksudnya Pak. Ya. Makanya saya berpendapat bahwa mestinya jangan kirim doa, yang ada itu mendoakan. Kalau mengirimkan ada sesuatu yang dikirimkan. Lanjut Mas. Sebagaimana dosa tidak bisa dipikul orang lain, demikian pula ia tidak mendapat pahala kecuali dari usahanya sendiri. Ya, wa min hadhihi ayat al-karimah istambata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu annal qira'ata la yasilu ihda athawa bihalil mauta. Nah ini penting Pak.
Dari ayat yang mulia itu Imam As-Syafi'i kemudian mengambil kesimpulan bahwa Al-Quran tidak sampai pahalanya jika dihadiahkan kepada orang mati. Ya, itu menurut Imam. Sebenarnya Ibnu Katsir sama Al-Maraghi sama. Jangan buka surat An-Najm dalam tafsiran Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Al-Maraghi. Wa min hadhil ayat istambata Malik, kalau Ibnu di Al-Maraghi malah ada tambahan wasyafi'i. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengambil istimbat hukum bahwa menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal itu tidak sampai ke sana. Yang ada mendoakan. Kalau mendoakan hadisnya tidak ada perselisihan. Tapi kalau ihda utsabab, transfer pahala, nah ini bisa berbeda. Pada waktu masih hidup tidak pernah ngaji, wis gak usah ngaji ya. Lapo? Anak sampean dulu hafal-hafal Quran. Beres. Sementing sampean cepet-cepet apa? Nanti tak kirimi. Tidak begitu, Pak. Ya, dalam akidah tauhid. Ya. Ya. Belum selesai ya rekapannya. Li'annahu laisa min amali wa laisa min kasbihim. Wa lihadza lam yantub ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Terus sebab pahala itu tidak dari amal usaha mereka sendiri. Karena itu Rasulullah SAW tidak mengajarkan hal tersebut kepada umatnya. Wala khatsahum alaihi wala arsyadahum ilaihi binassin wala ima'in. Juga tidak menganjurkannya dan tidak pula mengisyaratkan kepadanya. Walam yunqal dzalika min ahadis sahabati. Baik dengan dalil nas atau sekedar isyarat, yang demikian itu menurut riwayat juga tidak pernah dilakukan para sahabat. Walau kana khairan lasabaquna ilaihi, andai kata enggak. Seandainya hal itu merupakan suatu amal kebaikan, tentu mereka akan lebih dahulu mengamalkannya daripada kita. Wal qurbatu yuktasaru fihi 'ala nusus wala yutarasrafu bi anwa'il aqimah wal ara. Perkara mendekatkan diri kepada Allah, ibadah itu terbatas pada petunjuk dalil-dalil nas dan tidak berdasarkan berbagai macam kias dan pendapat. Jadi ini pendapatnya Jamil Zainu, kalau mendekatkan diri kepada Allah itu lewat cara yang diajarkan Nabi, tidak ada kias dan tidak ada pendapat akal. Loh, aku kirim duit iso kok mosok kirim pahala gak iso. Itu akal namanya, itu begitu tuh. Iya. Sama dengan masa menyebut Nabi Allahumma sholli ala Muhammad saja itu pakai akal. Tapi kalau pakai dalil ngono Mas. Nah, itu loh. Maksudnya itu wa amma du'a was shadaqat fadaka mujma'un ala wusuliha wa manqusun minasyari alaihima. Adapun doa dan sedekah, maka para ulama sepakat bahwa keduanya bisa sampai kepada orang-orang mati, di samping karena memang ada dalil yang membenarkannya. Ya. Sisanya nanti dibahas di bulan berikutnya. Setelah jelas siapa yang menang. Jam 9 saya harus di Prigen insya Allah nanti ya. Hari ini ke sana. Saya sudah WA. Saya beritahu ngajinya libur, apakah saya boleh mengakhiri sebelum jam 7? Katanya jangan libur Ustadz, diakhiri aja sampai jam berapa? Ya 7. Sebelum jam 7. Ya. Orang yang baik itu orang yang memenuhi kesepakatan kan gitu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.